iya Pak. Kemarin dua-dua. Terus turun apa dim nangis. selain satu, selain dua kan. Apa ya kayak apa? Yang bagian mic-nya dua waktu yang berapa ya? Contoh iya. Ini kan. Tadi apa? Unix ya? Snap itu di dia. Oke, sudah disetting? Sudah siap? Terutama poinnya nanti pas masukin TGT malah nggak muncul lagi, poinnya belum disetting biasanya. Ya, silakan cek di depan ada yang ketinggalan atau yang kurang nggak kayak settingnya. Snapnya di mana ya? Terus kita lagi setting checklist object. Poinnya pakai apa? Bentuk apa? X object snap. Terus Endpoint point size-nya berapa? 10 kan pakainya kemarin center mode interaction sama perpendicular. Oke kan Di center aja. oke kan kok ada itunya Amal Fikri ada sakit ya serius Ada surat. oh iya kemarin habis ketemu saya loh Du. Waduh Jam 9 dia kirim surat sakit. 9:30. sudah kan ini kan Ini apa? Cepat itu dia. Cepat itu. iya aku paham Laila extendnya apa kan Aku satu. gimana tuh Enggak, aku headnya satu. ini Oh, itu aja. Ini. oke kan Iya. Ya ini. dimension style-nya gini kan modify Aja. udah kan Ya, itu aja kan. Oke, silakan perhatikan teman, kita mulai praktikumnya.
apa ya? Tripa. Atau mereka itu ya sih, nambah aja 100. Oke, kalau kalian merasa videonya terlalu cepat atau angkanya tidak terlalu jelas, kalian bisa lihat di modul ya. Itu kalau di modul itu untuk objek jalan itu di acara 2, untuk bidang dan bangunan itu nanti ada di acara 3. Kalau di modul, kalau kalian lebih paham ngikutin di modul, silahkan baca di modulnya. Kalau kalian lebih enak video, bisa dilihat videonya. Udah nggak ada zoom, kurang zoom. Udah kok. Udah kok. Itu lagi lah bentuk ikhtiar. Apa? Bentuk ikhtiar gitu. Bisa bisa. Ikhtiar gitu. Ya, oke, kita mulai. Sebelum kita membuat jalan, kita harus membuat TDP-nya dulu ya. TDP 1 dan TDP 2. Di modul acara 2, silakan dibuka. Jangan dibuka. Jadi video ini buat bantu kalian ketika teman-teman merasa kok modulnya bingung ya, apa kok harus tulisannya kan kayak nggak ada langkah kerjanya nih, tinggal ada titik-titik 3. Ini mungkin teman-teman bingung, silakan buka videonya. Jadi tetap acuan kita modul, tapi untuk teknis ketika teman-teman bingung pakai video, jadi saling membantu dua materi itu. Oke. Oke, jangan lupa kalian bikin layar baru. Layar TDT jalan. Layar TDT, layar jalan, teks, bidang, sama bangunan. Bebas ya, warnanya bebas, yang penting Iya. ini bisa terlihat. Bidang. Oke, sudah layarnya. Oke. Karena praktiknya sampai jam berapa? 12.10. Mau diselesaikan 12.10 atau lebih cepat? Lebih cepat berarti kalian sudah harus lebih cepat ya. Maksudnya perhatikan. Oke. Jadi ketika kita akan melakukan penggambaran bidang di AutoCAD itu
ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, yang pasti kita harus setting dulu. Settingnya tadi ya, ada point style, kemudian textile, kemudian ada unit, kemudian ada snap. Nah, keempat hal yang sudah saya, keempat atau kelima ini. Nah, keempat hal ini silahkan teman-teman setting dulu. Jadi ini kan akan memudahkan kita ketika kita akan menggambarkan bidang pada AutoCAD gitu. Setelah itu, setelah teman-teman setting ini semua selesai, langkah selanjutnya adalah kita membuat layer. Layer ini sama halnya dengan ketika teman-teman membuat SHP di Armen. Nah, layer ini adalah dasar ketika kita akan menggambar suatu bidang di AutoCAD. Nah, layer apa saja yang harus kita buat? Jadi di sini di AutoCAD itu sifatnya sendiri-sendiri teman-teman. Misalkan kita membuat jalan, ya, kita membuat layernya jalan. Kemudian kita buat teks, ya layernya teks gitu ya. Tetapi beda ketika kita membuat di Armen, itu kan ada 3 jenis data ya. Data titik, garis, dan area. Di sini sama aja data itu, tapi layernya dibedakan berdasarkan penamaan dari layer tersebut, misalkan jalan, PDT, teks, dan sebagainya. Sampai sini sudah buat layernya atau ada yang belum? Sudah. Belum, oke sudah. Masih kurang apa Mbak? Masih ingat ya caranya? Format, kemudian layer. Nah, ini. Terus untuk penambahannya bagaimana? Penambahannya bisa menggunakan new layer atau klik kanan new layer gitu. Ada jalan, misalkan di sini teman-teman nggak ada date point, nggak masalah ya. Jadi misalkan cuma ada nolnya aja nggak apa-apa, karena biasanya settingan di AutoCAD 2012 dan 2021 itu berbeda bawaannya. Jadi ketika teman-teman di sini cuma ada tulisan nol aja nggak apa-apa. Tinggal ditambahkan jalan, PDT, teks, bidang, bangunan. Kemudian untuk jalan, PDT, teks, bidang, dan bangunan silahkan warnanya diatur sendiri. Yang penting terlihat di lembar kerja kalian. Misalkan di sini backgroundnya putih ya jangan pakai warna putih. Ini sekarang misalkan backgroundnya hitam ya jangan pakai warna hitam gitu ya. Logikanya dia bisa terlihat oleh mata teman-teman. Oke, kalau sudah setelah teman-teman membuat layernya, kemudian kita akan men-setting layer apa yang mau kita gambar terlebih dahulu. Ini kita baca modulnya karena di sini ada modul. Kalau teman-teman bingung ini acara berapa, bisa dibuka di acara 2 AutoCAD untuk penggambaran titik dan garis. Nah ini ada 2 acara, jadi untuk hari itu ada acara 2 dan 3. Tetapi untuk videonya itu jadi 1, silahkan nanti teman-teman nyamannya bagaimana. Tapi untuk saat ini dilihat di modul 2 aja biar nanti teman-teman ketika memasukkan nilai-nilai koordinat yang ada di sini seperti yang saya belum di depan itu lebih mudah. Tidak perlu pause-pause ya. Oke ya, paham ya? Oke. Kalau sudah kegiatan belajar yang pertama, AutoCAD untuk menggambar titik TDT. Silahkan teman-teman plotting titik TDT 001 dan titik TDT 002. Nah di sini sudah ada tulisannya format layer TDT current. Oke, artinya apa ini? Diaktifkan ya. Oke, berarti kita aktifkan dulu TDT. Betul, set current, klik kanan set current boleh, atau mau pakai yang ini boleh. Sudah? Oke, kalau sudah, terus kemudian langkah selanjutnya PO enter 1000, 1000 enter itu untuk TDT 1 gitu. Oke, kita coba. Berarti kita perlu memasukkan tulisan PO ke dalam komen prompt kalian. PO ini artinya point, kemudian enter saja. Sudah? Nah nanti akan ada tulisan specify a point. Ini artinya adalah teman-teman diminta memasukkan nilai koordinat yang diinginkan. Nah kita menginginkan koordinat 1000, 1000. Sudah sampai sini? Kalau sudah tinggal enter aja. Muncul? Nggak muncul? Oke, kalau nggak muncul betul, bisa enter. Enter. Oke, mantap, masih ingat ya. Nah, seperti ini.
Sudah? Aman ya sampai sini? Oke. Ini merupakan TDT 1. Terus bagaimana kita memberikan identitasnya? Oke, untuk memberikan identitas kita kembali ke layar lagi teman-teman. Sebenarnya ini boleh dilakukan ketika di akhir ya, tetapi biar teman-teman tidak lupa TDT 1, TDT 2 yang mana, silahkan kembali ke layar lagi. Sudah, terus kemudian teks yang diaktifkan. Set current. Nah, dia artinya teks yang akan kita tulis di sini. Sudah. Oke, sampai sini aman? Atau perlu diulang? Oke, nah di sini kita pengen memberikan identitas pada garis TDT ini karena ini hanya tulisannya X saja ya sebelumnya, nggak ada informasi apapun. Maka dari itu kita perlu memindahkan layer ke dalam layar teks di sini. Caranya sama ya tadi ya, format kemudian layer terus set current di teks ya. Kalau sudah, silahkan teman-teman ketik lagi teks, gitu. Enter. Terus ada tulisan specify start point. Bebas mau teman-teman taruh di mana aja boleh. Ini adalah titik pertama kalian penempatan dari tulisan teksnya. Misalkan saya di kiri ya, klik aja. Nah untuk height-nya berapa? Diatur aja. Kalau saya tadi kayaknya 5 berarti cukup di 1 mungkin. Dan enter. Ini enter lagi saja untuk sudutnya. Terus ditulis TDT 001. Bisa? Nah boleh, bebas TDT 1 boleh, 01 boleh, itu cuma identitas. Jadi untuk mengetahui. Sudah? Ada yang terkendala sampai sini? Bentar, oke. Kebesaran. Nah, kalau kebesaran itu biasanya diatur di apanya? Point cell ya. Point cellnya biasanya point cell teman-teman 10 nih, misalnya kayak gini. Terus kemudian jadi simbolnya kebesaran itu bisa jadi kayak gini. Kalau saya biasanya untuk point cell itu di 5. Cukup sih. Nah, untuk height-nya saya pakai 1, 2 juga boleh, monggo. Intinya adalah ini terkait tentang teknis dari simbologi kalian senyamannya dan sebagusnya seperti apa. Kalau dirasa terlalu besar ya kecilkan, terlalu kecil dibesarkan. Terus misalkan ada pertanyaan, Mas, ini cara membesarkan teksnya gimana? Karena menurut saya ini terlalu kecil. Klik kanan saja teman-teman. Terus properties. Di teksnya klik kanan sampai biru. Kayak ini, klik kanan properties. Nah nanti akan muncul jendela seperti ini. Desain ya. Ini ada tulisannya E. Nah ini. Nih. Itu bisa diganti. Misalkan teman-teman merasa kurang besar ya ganti 2 boleh. Kita ganti 2 ya misalkan. Enter aja. Nah dia lebih besar. Itu bisa diatur di klik kanan properties di teksnya. Nah ini misalkan kurang besar. Oke. Nah ini di properties teks ini teman-teman bisa ngatur yang lainnya ya, misalkan justify-nya mau rata kanan, rata kiri, rata tengah. Bebas, boleh. Ini kok ada posisi. Sudah atau sudah? Sudah ya, diselesaikan dulu sudah. Iqbal ada nggak Iqbal? Ada. Udah kamu? Sudah belum? Belum. Iqbal atau Iqbal? Iqbal.
Iko Mangrai ada nggak? Sudah belum? Oke, kita lanjut ya. Biar nggak sampai jam 12 nanti makan siangnya telat. Oke, kalau sudah lakukan hal yang sama untuk TDT 2. Bisa? Silakan dicoba. Nah, kalau lebih enak sebenarnya tinggal di copy ya, tapi kalau kalian masih bingung ketik aja. Kalau belum ahli ya jangan di copy. Jangan lupa di set current DTT. Ya, betul. Jangan lupa di set current di DTT karena kita masih di teks ya teman-teman. Silahkan kembali ke format, kemudian layer TDT kita aktifkan lagi. Please. Nah, ini TDT aktif di sini. Nih nilainya ini ya 102 titik 351. Jangan lupa ya ketika memasukkan TO layarnya diganti set current TDT. Ini terus gimana biar gak hilang? Ini kan pointer hilang. Ini ya. Escape dulu nggak? Enggak, Oke, jadinya kayak gini. Bisa? Aman ya? Nah ini karena kelihatannya, misalkan di sini teman-teman ada yang berbeda ya, Mas. Tempat saya kayak kelihatan kok lebih dekat ya. Mungkin tempat kalian ininya 10. Kelihatan dekat. Nah, acuannya itu adalah di titik tengahnya. Mungkin saya ganti kayaknya 2 saja. Nah, kayak ini. Ini kita ganti. Terus kemudian kalau sudah titik-titiknya muncul, silahkan dikasih ini lagi, nama lagi. Tinggal di copy aja teman-teman. Ini di Ctrl C, copy, kemudian di Ctrl V, paste. Kemudian taruh di TDT 2. Tinggal diklik 2 kali, kemudian diganti nomornya. Jadi teman-teman tidak perlu set current di teks lagi, tinggal di copy paste aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau bingung tanya ya, biar enggak kata-kata nanti di step berikutnya. Ini coba. Dari ini. Dari apa tag? Enggak, dari detik koordinat. Itu kan 2 kali ya? Dari detik koordinat. Oh ya, koordinat 2, titik 2. Untuk ubah teksnya silahkan diklik 2 kali aja, nanti dia akan seperti keblok sendiri. Jadi ubah layer ya? Tapi jangan lupa di escape dulu teman-teman. Jadi setiap mau melakukan proses perintah itu antisipasinya dengan escape dulu seperti ini. Jadi biar ada tulisan cancel di bawah comment prompt, baru diklik di sini, klik 2 kali. Nah ini ada kayak keblok, baru bisa di klik 1 kali lagi terus diganti angkanya. Nah kalau penjaga ada ke sini gimana? Oh, ini ke sini. Sudah? Putra, sudah? Belum? Udah? Oke.
Oke. Kalau sudah? Oke, kalau sudah, ini step terakhir Z enter sudah teman-teman lakukan. Terus kemudian, nah ini, tidak kelihatan. Menulis keterangan teks sudah kita lakukan ya teman-teman tadi prosesnya. Kemudian yang kedua adalah membuat garis jalan A B. Nah ini bagaimana caranya? Caranya karena di sini kita belum menggunakan sudut dan jarak, kita baru menggunakan lingkaran atau circle. Maka dari itu format layar kita atur ke jalan dulu, kemudian set current teman-teman. Silakan. Oke, sorry, circle itu jarak teman-teman. Kebalik saya, maaf. Format layar jalan set current. Sudah? Oke, aman ya? Oke, kalau sudah di sini tertulis C enter klik TDT 001 1.2 meter ya artinya, kemudian enter. Nah, silakan lakukan ini dulu. C enter, kemudian klik TDT 1. Sudah? Nah ini ada tulisan radius ya, ini digeser-geser bisa nih. Silakan tulis 1.2 atau 1,2 meter, tapi pakai titik. 1.2. Terus enter. Nah kayak gini. Sudah? Misal di sini simbolnya beda teman-teman, nggak apa-apa. Ini tergantung ukuran poin style kalian ya. Gimana? Ulang? Oke, perhatikan. C sudah? Enter. Specify center point. Kita pilih titik tengah dari TDT kita. Nah, misalkan di teman-teman nggak ada hijau-hijaunya seperti ini, berarti belum dilakukan setting snap, teman-teman. Sudah? Kalau sudah, diklik aja, kemudian dari sini. Nah, kalau udah bisa digeser-geser ini specify radius, silahkan tulis 1.2. Kemudian enter lagi. Nah, bisa? Oke, ada yang gagal? Maka dari itu teman-teman perhatikan sebentar, perhatikan. Untuk point style-nya silahkan pakai yang X aja tipenya. Untuk point style-nya silahkan pakai yang X aja, jangan pakai yang ini. Nanti ketumpuk, bingung. Silahkan pakai X ini aja. C enter, titik garis sini 1,2 enter. 1.2. Ya, 1.2 enter. Wisteria apa? Wisteria sudah? Sudah belum? Sudah, oke. Kalau sudah, silakan perhatikan lagi. Kalau sudah, lakukan hal yang sama untuk step ini. C enter, klik TDT 2, tuliskan angka ini, kemudian enter lagi. Silakan. Yang saya blok ini ya. C enter, klik TDT 2 ya, jangan sampai salah. Point style. Nah, Iya, di point style. bisa? Kata pendengarannya? Berapa lagi? 2.000. 2 aja. Kayak gini Pak ya, gede segini. Gede ya, hasilnya gede ya. Oke, saya coba dulu C enter, saya klik tengahnya. Sama
Kayak gini, betul? Dua satu titik satu 21.1 Oke, karena ini poin stylenya terlalu besar, bisa ganti dulu ya. Poin style saya perannya saya kecilkan lagi ya, teman. Terlalu besar. Gini. Nah, ini yes. Biar nggak bingung. Iya. Silakan kalau mau diatur lagi di point style, nah point size-nya satu aja. Ini Biar muter teman-teman begini nggak nih. bingung. Iya, memang bisa. Seperti ini menyesuaikan ya sifatnya ya. Jadi kondisional ketika dirasa membingungkan ya kecilkan, dirasa nggak kelihatan dibesarkan. Kalau sudah? Oke, kalau sudah, step selanjutnya di modul ada tulisan PO enter klik perpotongan dua lingkaran titik A. Klik kedua lingkaran kemudian delete. Berarti kita step ini dulu. PO enter klik perpotongan dua lingkaran. Nah kalau dilihat di sini perpotongannya ada dua teman-teman. Ini dan ini ya. Kita ambil biar sebelah kanannya. Kenapa sebelah kanannya besok dijelaskan oleh teman-teman pengukuran. Karena TDT tidak di tengah jalan. Nanti teman-teman bingung ya, kenapa kok di tengah jalan? Nah itu besok teknisnya ketika sudah keluar. Oke, ketik PO dulu, kemudian enter. Silahkan klik di perpotongan di sini, di sebelah kanan X kita atau TDT kita. Sudah? Nah, sudah? Kalau sudah, silahkan di delete lingkarannya. Nah, kayak gini. Delete. Nah, misalkan ini masih terlalu besar ya, saya ganti 0,5 biar nggak bingung. Nah, lingkarannya, betul, lingkarannya di delete. Hasilnya seperti ini. Sama aja. Ini sama delete sama ya. Delete. Kalau enggak ya delete pakai keyboard. Kalau bisa Bisa deh. Di kanan ambil dulu. Di kanannya. Di kanannya. salin, mana salin? Tinggi nilai. Bisa? Nilai. Oke. PO kan. Ulang. Ya mas, ulang mas. Oke, ulang. Tenang. Nah, tadi sudah sampai sini? Sampai apa ulangnya? Hah? PO mas. Sampai apa ulangnya? Apa? Sampai apa mbak ulangnya? Dari awal? Ini udah tinggal ulang. Dari circle? Oke, ya wes, tak ulangi ya, sekali ini ya, ulangi ya. Ini dasarnya. Oke, tak ulang dari awal, sekali ini, perhatikan dulu. Oke, jadi ketika kita sudah menggambar 2 TDT, langkah selanjutnya adalah kita set curve di jalan dulu. Jadi kita aktifkan layar jalan dulu. Sudah sampai sini? Oke, kalau sudah, kita lihat di modul. Nih, membuat garis jalan AB. Format layar jalan current, artinya kita set current jalan sudah. Kemudian C enter klik TDT 1. C enter TDT 1, kita menggambar circle. C enter klik TDT 1, nilainya di sini berapa? 1,2 1.2 ya, jangan pakai koma. Kemudian enter. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Maka dari itu, Mbak Marini tadi kan bilang, silahkan point style-nya jangan pakai yang ini. Kalau pakai ini kalian bingung karena sama. Nah, kalau sudah, yang kedua lakukan hal yang sama seperti di modul dengan C enter klik TDT 2 ini. Oke, ulang lagi. C enter klik TDT 2. Berapa panjangnya? 21 262 ya. 262. Baru di enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oh gitu. Itu titiknya salah. Kalau dirasa di sini ya teman-teman,
Kalau dilihat XI ini kan lebih lingkaran. Nih, misalnya dikecilkan boleh, di point style-nya aja diatur lagi 0,5. Nah, jadi yang dihitung itu adalah nilai tengahnya, ininya. Ini kan cuma perpanjangan X ya. Nah, X ini adalah TDT ya. Sampai sini sudah? Oke, kalau sudah tinggal di PO. Tujuannya adalah kita untuk menentukan titik perpotongan dari dua lingkaran. Kita ambil yang sebelah kanan. Nih, tinggal diklik aja. Oke, udah selesai. Nah ini TDT, ini titik untuk menemukan garisnya. Kalau sudah tinggal di delete aja lingkarannya, biar nggak bingung. Di erase juga boleh. Nah, ini sama. Sudah? Oke, kalau sudah, perhatikan lagi. Oke, sudah? Oke. Kayak mana lah ya sini? Kalau sudah, ini ya, PO enter klik perpotongan dua lingkaran merupakan titik A. Jadi kita beri identitas di sini adalah titik A. Kok 3 lah ya? Nah ini klik aja Salah satu. teksnya, sorry, di copy teman-teman biar nggak susah. Taruh sini, kegedean ya. Nah tulis. Nah, silakan diatur, misalkan terlalu besar diatur. Mana kopinya? Mas, pas kopi ini ya teksnya gimana tadi Mas? Ctrl C, kalau enggak klik kanan copy bisa nggak? Klik kanan copy selection terus nanti paste. Ada kopi. Ada nggak kopi? Paste nggak ada ya di sini. Ini kenapa saya? Oh kalau nggak ada makanya sorry. Ctrl C. Gimana kan? Nggak apa-apa lah. Ini kan? Iya. Kontrol. Tuh, kontrol V. Nah, ini misalkan terlalu besar diatur aja teman-teman. Tadi berapa ya? Satu masih besar, masih 0,5. Salah tempat. sorry. Di hide-nya, sorry. Oke. Oke. Nah, sudah? Sampai sini sudah? Ini kasih identitas. Nah. Oke, gimana? Itu nggak hari ini. Nah. Itu mindahnya gimana ya? Mindahnya ini klik aja sampai dia biru baru digeser. Misalkan nggak bisa, di cancel dulu, di escape. Di escape dulu sampai ada tulisan cancel baru diklik biru baru digeser. Cancelnya tuh di komen from gitu. Escape. Mas, kalau silangnya tuh bersatu gimana? Bersatu nggak ini? Besaran itu titiknya. Poin style-nya kebesaran ya. Kalau misalkan X-nya bersatu itu gimana? Nggak apa sebenarnya, tapi kecilkan aja poin style. Kalau saya bilang poin style itu berarti ini ya teman-teman ini ya. Ini size-nya dikecilkan, yang saya 0,5. Plus aja dibuka lagi. Sudah? Ya, biar nggak terlalu lama. Oke. Kemudian step selanjutnya, karena kita sudah memberikan identitas di titik A, kemudian kita melakukan ini teman-teman. Silahkan lakukan ini. Silahkan ditulis dulu boleh, mau difoto dulu boleh. Kalau nggak ada nanti harusnya di modul banyak ya. Jadi dibiasakan ketika praktek ini buka software, saya buka modul, jadi mainnya enak, tinggal di copy. Nah. Apa? Perpotongan
Ini yang sebelah kanan juga. Oh, sama kayak tadi ya. Yang sebelah kanan TDT. Sudah? Belum? Oke, silakan dikerjakan. Kita kasih waktu 2 menit aja. Ini biar jadi harus jadi. Sebarisan sudah berisi ya. Ini tuh betul. Bisa lagi. Bisa kan? Ini itu berapa? 1 ya? Yang sejajar dengan arah nih. Kan CN dan siapa kan? CN. Itu dia. Buat lagi. Iya. TDT. Titik 3. Ini kan CN kan sini kan, iya ini. Bisa 2103. PDT yang satu yang 02131 itu yang mana mas? Yang ini titik A yang titiknya PDT ini. Enter kan? Kan disuruh klik PDT 1 kan? Oke, ini. Ya udah, diikutin aja. C, enter, klik TDT 1. Nilainya segini. Panjangnya, gambarnya. Ini. Silakan ikuti ini saja. Iya. Di situ C enter. Terus gimana tadi C enter? Mas buka. Apa aja? Ini nah. C enter lagi. Jadi ini. Saya bikin jalan ini, Mbak. Saya bikin jalan. Baiklah. Berapa tadi? Mbak, Leila tolonglah. Ini nah. Kalau nggak buka modulnya ya jangan hamo-hamo. Mas apa mas kalian punya modul? Buka modulnya. Aku nih. Kayak ini. Masa hamo-hamo. Nah kayak gini teman-teman jadinya nanti. Nih, lingkarannya kayak gini. Di TDT 2 ya. Tinggal dikasih PO di sini selesai. Ada yang bisa? Bisa, kenapa? Bisa, oke, bagus ya. Mas, masih di kelas adanya video. Oh, jadi yang ini apa ya? Ini ya. Ini nggak sih? Nih, kayak gini. Jadi ini ya. Kalau sudah sampai di delete ini silahkan ini L enter, klik titik A, klik titik B, enter. Yang saya bilang tadi. Ya. Mbak. Mana PO? Tadi apa? Di tadi PO kan Mbak? Udah belum kamu? Oke. Maksudnya di sini Mbak?
Terus diklik circle-nya, lingkarannya diklik. Lingkarannya bukan titiknya, lingkarannya. Ini loh, ini lingkaran, ini lingkaran. Nah, lihat. Kalau sudah titik A dan B-nya terbentuk, tinggal ketik L, enter, pilih nih garisnya, titiknya, kemudian di lingkaran. Enter lagi. Ya, garis kalian sudah jadi. Sudah bisa? Oke. Terus kemudian yang terakhir ini. Perhatikan. Lalu ini ya. Jadi fungsi setelah kita menghubungkan garis A dan B, kita perlu melakukan perpanjangan garis jalannya ini agar dia tidak terlalu istilahnya ada perpanjangan sedikit ya. Kalau ini kan pas sekali di titiknya. Nah ini kita perlu melakukan perpanjangan garis dengan ini. Lihat dulu, nanti saya ulangi. Lalu terus kemudian gini ya, dia. Nah ini. Terus, nah ini enter delta length. Maksudnya mau dipanjangin berapa? Kita panjangin 2 meter aja sesuai modul. Oke, kalau udah pilih. Nah, ini ada perpanjangannya ya, kelihatan ya. Nah, terus ini juga yang bawah. Kalau udah di enter, oh, keren. Sudah menjadi ahli ya. Ini baru awal ya, ini belum apa-apa ya. Basicnya ini. Ini setengah jam loh kita belajar ini. Berarti kita selesai jam 1 ya nanti. Nggak dari jam 12 ini. Gimana Mas? Nah, ini. Bisa? Bisa atau bingung? Ulang lagi Mas. Ulang apa? Yang pakai enter tadi loh. Oke, saya ulangi ya. Untuk garisnya saya ulangi. Titiknya sudah habis. Oke, di modul makanya langsung baca modul. Di modul ada tulisan L enter klik titik A klik titik B. Jadi untuk menghubungkan antara dua titik kita perlu menghubungkan dengan garis, yaitu dengan line L, ketik L. Kalau sudah L kemudian enter. Nah, ini specify first point A, kemudian B, kemudian enter aja. Oke, ada B. Ini kok. Enter kalau Pak. Kenapa lagi? Garis apa? Delete aja. Kok hapus ya? Delete itu dicek dulu. Dia bisa rasanya sih ya. Iya, delete juga. Kalau kamu belum buat PO, udah jadi PO dulu. Kamu punya modul nggak? TDT 1 tuh yang atas tak bawah? Di bawah. Ini titik satu jadi gini. Pada titik itu berarti. Ini lihat Mas. Ini belum. Ini kan.
Gimana cara buat AB? Itu kita ke satu. Ini perlu dihapus nih. Cek untuk yang besar. Terus gimana ini? Bentar. Terus gimana lagi? Udah kok. Periksa dulu. Bentar, udah. Kiri ini. Ya, kiri. Nih, yang lagi. Ada. Bentar kan? Maju ke OB. Bentar. Udah tuh. Terus ini. Sampai ke semua. Ke DT. Oke. Letak ke semua. Aku juga mau jadi awal dari sini. Iya, apa tiga? Iya, tapi habis ini. Oh, jalan sebesar kan ini. Oke, sudah. Kalau sudah, oke, berarti ya. Kalau ini hilang. Nah, kalau sudah di sini teman-teman, kita selanjutnya akan membuat garis CD. Nah, ini prinsipnya sama dengan ini, teknisnya juga sama. Caranya juga sama. Kalau mau dipoto, foto dulu wes, lalu modul ini. Yo. Oke. Saya tidak akan mengulangi ya untuk step ini karena ini sama persis dengan prinsip kita membuat jalan AB. Cuma nanti acuannya bisa berbeda. Misalkan bukan di titik 1 dari kayak gini ya. C enter klik T D kayak gini, ini beda lagi acuannya. Jadi cuma acuan titiknya yang berbeda. Kalau prosesnya sama. Oke, kita lakukan ya. Format layar jalan current oke. Kita sudah atur layar kita di jalan, kemudian di oke, kemudian klik C enter lagi, terus specify enter point-nya di mana ini kita harus memilih di PDT 1, berarti ini klik panjangnya berapa? 4361. Nah, kayak gini, 4361. Kemudian saya atur lagi, kita tentukan titik di mana, klik PDT 002. Panjangnya 21,628. Ini gede banget kelihatannya. Nah, kayak gini jadinya. Di enter. Bisa? Gampang ya? Nah, gampang. Titik D, ya betul. Nah, dituliskan bisa dilihat di sini. Klik perpotongan dua lingkaran kurung titik D, berarti itu adalah titik D-nya. Oke.
lalu di PO Gak bisa ya senyum. Bentar. Mas Bima. Gambarnya sama. Di bawahnya, Mas. Enggak ada. oh balik berarti ya. Oh dunia beda. Modelnya beda. Kalau perintahnya kan yang di atas itu gede, tapi kalau di Oh, iya, yang benar, titik C. Nggak apa-apa. Perintah aja, perintah apa? Senyum 1,2 sampai 3. Cuma penggambarannya Iya, di modul itu. Media ini Oke. belum, media ini belum. Udah. Gak apa-apa teman-teman, disesuaikan dengan perintah yang di modul kalian. Itu cuma identitasnya. Aku nggak muncul loh. Jadi kalau teman-teman ikuti saya ya ikuti ini. Ini yang titik PDT 02 saya nggak muncul nih lingkarannya itu, circle-nya. Oh bisa? Tahu, yang 01 muncul. Imannya. Ya ampun. Ikan Oke, kalian sudah selesai? Kasih Oke, saya belum sudah. kan 21,628. Oh titik. Berapa kali kita praktek? Ini potongannya yang mana? Oh ini. Sebelah sini. Oh enggak. Satu lewat. Bisa jalan sini. Oh. Langsung PKL. Langsung PKL. Info kan. Ya tengok nak. Jalan udah 30. Udah Pak. Ini buku kamarnya yang mana? Ini yang saya bayar yang tadi kan. Yang 21 ini udah. Terus apa lagi nih kerja terus Siapa lagi? CM Ini buku kamarnya yang mana? CM ter Kok kamu di situ? CM ter Salah ya? yang mana lagi nih? Tapi gimana? Yang mana lagi sih? Ini yang bikin siapa ya? Enggak. Ya pantas. Iya beda loh modulnya. Wah. Kata dia modulnya beda. Udah ketemu. Terus ini kan CM ter terus di titik ini kan Beda apa kamu? yang mana sih? Ini kan dan C enter kan Ya, C enter di situ tempatkan di titik C enter. udah tempatkan di titik ya kan Kok gitu lembarannya? belum ini udah aku potong nih yang ini nah Iya, aku belum sampai situ. Oke, sudah semua sampai sini teman-teman. Ini ya hasilnya ya. Belum. Sudah belum. Sampai sudah, guys. Ya sudah berapa orang? Angkat tangan, angkat tangan.
Ya sudah, dan kita bisa mapping berapa orang. Ya sudah, karena ya kita kasih nilai 90. Oh langsung aja, tapi harus ada buktinya ya. Oke. Oke, silahkan bagi yang sudah beralih ke modul berikutnya di acara 3 ya. Biar teman-teman bisa paham di sini. Nah, untuk modul acara 3, AutoCAD untuk penggambaran bidang tanah menggunakan data jarak itu sama prinsipnya. Kita menggunakan circle, kemudian nanti pakai PO untuk menentukan perpotongannya. Silakan dicoba dulu. Ini. Gambarnya tetap di situ ya teman-teman. Jalan dan TDT yang sudah kita buat itu sebagai acuan untuk masuk ke modul 3 penggambaran bidangnya. Nah, di sini sudah beda ya, format layer bidang current. Oke, silakan dicoba. Nih. Ya ini ya modulnya yang ini ya, yang ketiga. Di kalian apa yang bisa dipijak? Mau lihat Seperti ini ya, di boleh, sini. itu sudah sama. Iqbal sudah belum Iqbal? Ayo Iqbal. Potongannya di sini di mana ya? Sini lah kan? Potongannya di mana? 21. Di sini sama di sini. Di sini salah. Atau kebalik. Oke, di sini kayak gini ya teman-teman, penulisan identitasnya TDT 102 ABCD. CD-nya itu udah, habis itu kan udah nih semua bla bla. Terus enter klik titik D. Oh, ini nih soalnya. Oke, perhatikan teman-teman, kita masuk ke berikutnya. Ini adalah inti dari intinya. Jadi ini adalah hal yang bisa teman-teman lakukan ketika sudah melakukan pengukuran langsung di lapangan. Plottingnya seperti ini. Oke, silakan perhatikan sebentar. Untuk acara 3, AutoCAD penggambaran bidang tanah menggunakan data jarak. Ini prinsipnya sama. Kita menggunakan circle, menggunakan C enter gitu. Kalau sudah circle-nya terbentuk 2, itu nanti ada perpotongannya, nah itu menggunakan PO, menggunakan perpotongannya. Nah itu sama dengan apa yang akan kita lakukan saat ini. Tetapi yang berbeda adalah layernya kita ganti ke bidang. Oke, silakan atur dulu untuk layarnya ke bidang. Oke, kemudian set current seperti tadi. Oke, kayak gini. Nah, Oke, selanjutnya ya teman-teman, di sini sekarang kita mau menggambar bidangnya. Jadi tadi kan kita sudah membentuk titik dan garisnya.
Sekarang kita akan membentuk bidangnya. Karena waktunya sudah mepet, silahkan diperhatikan dulu ke depan, tidak usah dipraktekkan, karena nilai keaktifan sudah ada yang masuk. Coba diperhatikan dulu ke depan, caranya seperti apa. Kalau mau dicatat silahkan dicatat, mau di video silahkan di video. Ya, coba diperhatikan. Di sini kita yang pertama adalah mengaktifkan dulu layar bidang ya, yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita setkan dulu layar bidang, pastikan dan sudah tercentang. Kemudian kita close. Kemudian kita akan membentuk bidang. Yang pertama, C-enter dari TDT1 dengan jarak 6.235. 6.235 TDT1 circle ya, circle, kemudian 6.235. Oke. Kemudian yang kedua adalah dari TDT2 18.645. Dari sini 18.645. Nah, kita ketemu ya untuk perpotongannya, berarti kita PO, kemudian kita pilih di perpotongannya. Setelah itu, setelah ketemu kita hapus lingkarannya. Caranya sama seperti membuat jalan, tapi tolong diperhatikan dulu ke depan. Kemudian yang kedua, ini adalah titik 1, ya kan? Titik 1. Titik 1. Oke, kemudian untuk titik 2, kita lihat di modul lagi dari titik 1 ya teman-teman, tolong diperhatikan di modulnya. Jadi tidak semua pusat itu ada di TDT1 dan TDT2. Untuk titik 2 itu yang pertama adalah klik titik 1. Klik titik 1, jadi pusatnya ada di titik 1. Kemudian dengan jarak 15.912. Kemudian yang kedua dari TDT2 pusatnya 6.074. TDT2 6.074. Oke, kita dapat pemotongannya, kita PO, kemudian di plot, kemudian dihapus. Ini adalah titik 2, gitu ya. Titik 2. Oke, kemudian lanjut ke titik 4. Kita ke titik 4. Di sini klik titik 1 dengan jarak 26.129. Titik 1 dengan jarak 26.129. Nah, sudah terbentuk. Kemudian lanjut dengan klik TDT1, pusatnya TDT1 31.586. Oke, kita ambil perpotongan yang di atas ya teman-teman ya. Kita ambil yang di sini. Oke, sudah kita hapus. Ini adalah titik 4. Kemudian lanjut kita membuat titik yang ketiga. Titik ketiga, klik TDT, klik titik 4, 16.155. Jadi sebisa mungkin setiap kali membentuk titik silahkan diberi identitas ya. Oke, kemudian klik titik 2, pusatnya di titik 2 dengan jarak 26.231. Oke, kemudian kita PO, kemudian kita hapus. Nah, keempat titik dari bidang sudah kita dapatkan. Maka selanjutnya yaitu dihubungkan dengan line, ya kan? Kemudian kita hubungkan dengan line biasa.
Oke, ini adalah bidangnya. Mudah kan? Mudah. Oke, harusnya dari tadi titik, garis, dan bidang ini kurang dari 15 menit. Besok responsi teman-teman. Besok responsi itu kalian menggambar beberapa bidang, kita hanya kasih waktu 30 menit. Minimal 5 bidang. Jadi silahkan yang mungkin tadi masih tunak-tunuk, tahu tunak-tunuk kan? Masih apa ya? Masih lemot, bukan lemot juga sih. Ya banyak ketinggalan, silahkan berlatih lagi. Ya, berlatih lagi untuk permainan di AutoCAD-nya. Oke, kemudian ini sudah membentuk bangunan ya, bidang ya. Selanjutnya adalah membentuk bangunan di dalam bidang. Nah, silahkan membentuk bangunan serta menampilkan dimensinya kalian kerjakan di asrama. Ya, jadi di sini di modul sudah detail untuk langkah pembuatannya sampai dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi itu adalah angka ukurnya, teman-teman. Jadi nanti kalian akan mengetahui benar tidaknya angka ukurnya itu. Ya, menghitung semuanya. Ya. Sampai akhir ya, teman-teman ya. Di sini akhirnya adalah menghitung luas dan keliling bangunan. Ya. Sampai menghitung luas dan keliling bangunan. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu praktikumnya sebelum kita beralih ke hasil. Ya, oke. Oke, untuk hasil praktikum ya teman-teman. Hasil praktikumnya hanya satu, yaitu screenshot seluruhnya harus terlihat ya. Jadi dari titik, dari garis, dari bangunan, bidang, itu semuanya harus terlihat. Sebisa mungkin warnanya dibedakan ya. Kemudian tidak hanya itu, identitas titik juga harus terlihat. Jadi jangan menutupi satu sama lain. Identitas titiknya harus terlihat. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti di situ ada angka ukurnya. Kemudian nanti ada luas bidangnya berapa, luas bangunannya berapa. Ini tidak manual ya untuk luas bidang dan luas bangunan ya. Bukan mengetik manual, tetapi nanti ada caranya di modul. Jadi silahkan nanti baca lagi, dipraktekkan lagi untuk yang di modul dan di videonya. Jadi ini adalah contoh dari hasil praktikumnya. Semua terlihat dari angka garis, identitas titik dan angka ukurnya. Kemudian jangan lupa diberi nama dan NIT serta keterangan luas bidang dan luas bangunan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Untuk keaktifan itu tetap kalian kirim DWG ya ke GC. Waktunya sampai 12.10 ini. Ya, jadi ini silakan kalian, kalau mau dilanjutkan sampai nanti jam 12 misalnya, ya nggak apa-apa. Atau mungkin ini mau kalian simpan, kemudian kalian kirim juga nggak apa-apa. Di GC, sudah saya beri drop-dropannya, drop untuk keaktifan. Hasilnya landscape. Dan harus terlihat, jangan blur ya teman-teman ya. Kalau blur, kita mau nilai apa?
Ya udah kayak gitu nggak apa-apa. Nah. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup praktikumnya? Gak ada. Kemudian untuk laporan acara 1 setelah UTS ini sudah Mbak Marini nilai. Jadi silakan nanti dibagikan. Oke. Jika tidak ada pertanyaan untuk Nilai keaktifannya berarti sampai yang hitung itu atau ini dikirim aja? dikirim aja. Harusnya sih semuanya udah selesai ya. Cuman nggak tahu ya kelas ini 12.10. 12.10. Kelas lain bisa nyampe lebih dari ini ya. 100 menit sampai bangunan. sampai bangunan Ini kok CNTer yang kelas AB. Oh iya CNTer. Segini gede. Terus angkanya ini kan keren. 200 F kemarin juga bisa. Iya, kamu apa ini? Oke, silahkan dipersiapkan untuk dikirim di GC karena nanti akan dicek sama Bu Arvini ya teman-teman ya. Untuk di GC-nya silahkan dikirim sampai 12.10. CD. Kalau misalnya kirim lebih dari 12.10 gimana Pak? Ya nggak apa-apa, tapi nanti ada keterangan pelanggan dan pasti nilainya akan berkurang daripada yang tepat. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup praktikum pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza, tolong laporannya ke ruangan saya. Taruh laporannya di ruangan saya. Terus, Langsung aja tulis aja ganti 21. Papa mana? Bukan yang itu. Bantuin saya bagian laporan ya. Kan ini kan. Sama, ya. Terus, Ini kan. Juan mana Juan? CNTer. Terus titik. Juan. Ganti titik. Nggak masuk. Nah, udah, terus kamu masukin musuh. Juannya sakit. Kan yang ini dulu. Kan yang Juan mana Juan? Oke, semangat. Teman sekamarnya ada nggak? Teman satu kamar Juan ada nggak? Juan kenapa? Hah? Sakit? Oh ya, berarti laporannya Juan ada di tempat saya. Tolong nanti disuruh ke ruangan ya, ngambil laporan ya. Ya. udah kan gini. Terus yang belum ngumpulin ada Kaila, Faros, M. Iqbal, Titik. Sanglia. Ya. Silakan diambil laporannya. Papa, tolong bagiin Papa. Panggilin satu-satu Papa. Habis itu kan setelah klik. Itu PO ya? Iya. George. Sudah sama sudah. Aftar. Lihat. Ibu ada. Ini. Siapa ini? Oh. Muhammad Rizki. Timur ini Pak. Putra Sabi. Naswa Ekina. Anissa.
Pemotoran. Ciro. Rio. Desa. Kita. Arvin. Sania. Melayu. Itu jalan dulu. Ini pemotongannya di sini ya, sumpah. Ibri. Udah habis itu kan. Tuh jalan kan. Udah. Nanti L enter. Udah enter. Terus detik D-nya kamu klik. Titik ini titik B. Ibri. Ini. Sini kan? Bisa. Ini lah. Ya udah. Enter. Kan bisa kayak gini. Balik. Sufani. Ira. Lagi. Delia. Ini C ya. Bupati. C, ya tuh C. Nah, itu gimana ini? Save dulu lah ya. Amafida. Wah, makasih ya. Kamu sudah sepakat dulu. Ini apa namanya ini? PDT kedalaman. Aila. PDT. Lagi nanti. Asin. Saya Adi. Dewi. Nah, ini dikirim dikit sih ada. Besari. Itu bahasa dia. Asri. Yang mana nih ini ya? Aski. Syria. Ini mengirim. Kamu udah selesai. Udah kamu kamu kemana kirimnya lain? Sudah. Aku di HP, nggak bisa ke laptop. Iya, acara 3 lagi. Video. Lingkaranku kecil ini. Elva. Soalnya nih. Ini apa nih? Maria. Makasih ya. Mana ini? Ayang. Bilang. Rahmat. Kenapa ini?
Kamu berapa? Diberi. Mana sih kok nggak ada berapa? Diberi. Jangan turun. Ganti.